Arsenal dan City tumbang, Liverpool ke puncak. Kane gemilang, di Rotten menang 3-0. Rangers menangkan Rossoneri. Sinyonya tua raih poin penuh di kandang Udinese. Victor Gyökeres ke MU, transfer yang 100% harus terjadi. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi edisi kali ini, gengs. Selamat menyaksikan. Newcastle versus Arsenal, The Gunners tumbang 0-1. Arsenal dipaksa menelan pil pahit saat melawat ke markas Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris. The Gunners kalah dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal di laga itu dicetak oleh Alexander Isak di menit ke-12. Dengan hasil ini Arsenal kini turun ke peringkat keempat klasemen Liga Inggris usai mengoleksi 18 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu Newcastle naik 4 strip di urutan ke-9 dengan 15 poin. Liverpool versus Brighton, comeback The Reds menang 2-1. Laga Liverpool versus Brighton digelar di Anfield. Tim tamu unggul pada menit ke-14 lewat sepakan Ferdi Kadioglu. Memasuki babak kedua, The Reds mampu berbalik unggul lewat 2 gol yang dicetak oleh Cody Gakpo di menit ke-69 dan Mohamed Salah di menit ke-72. Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 25 poin dari 10 laga, sementara Brighton tertahan di posisi ke-7 dengan raihan 16 poin. Bournemouth versus Manchester City, The Citizen takluk 1-2. Bertanding di Vitality Stadion, Manchester City tumbang 1-2 dari Bournemouth pada pekan ke-10 Liga Inggris musim ini. 2 gol Bournemouth dicetak Anthony Semenyo di menit ke-9 dan Evan Nilsson di menit ke-64. Gol Josko Gvardiol di menit ke-82 sempat memberi harapan untuk City, namun ternyata tak cukup untuk membawa pulang poin. Dengan hasil ini, City yang memiliki 23 poin dan digeser Liverpool yang memiliki 25 poin, sedangkan Bournemouth naik ke peringkat ke-8 dengan 15 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-10 hari ini. Ipswich Town bermain imbang 1-1 dengan Leicester. Southampton menang 1-0 atas Everton. Nottingham Forest menang 3-0 atas West Ham. Wolves bermain imbang 2-2 dengan Crystal Palace. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 11 gol. Bayern versus Union Berlin, Kane gemilang, di Rotten menang 3-0. Bertanding di Allianz Arena, Bayern mengalahkan Union Berlin 3-0 di pekan ke-9 Liga Jerman musim ini. Ketiga gol di Rotten dicetak oleh Harry Kane di menit ke-15, Kingsley Coman di menit ke-43, dan gol kedua Kane di menit ke-51. Dengan hasil ini, Bayern mantap berada di puncak klasemen dengan 23 poin, sedangkan Berlin berada di urutan ke-7 dengan 15 poin. Dortmund versus Leipzig, di Borussen menang comeback 2-1. Duel Dortmund versus Leipzig berlangsung di Signal Iduna Park. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-27 lewat aksi Benjamin Sesko. Setelahnya tuan rumah mampu comeback dengan mencetak 2 gol balasan lewat aksi Maximilian Bayer di menit ke-30 dan Serhou Guirassy di menit ke-64. Laga tuntas untuk kemenangan Dortmund 2-1.
Hasil ini membawa Dortmund naik ke posisi kelima klasemen Bundesliga dengan 16 poin, sementara RB Leipzig tertahan di urutan kedua dengan 20 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-9 hari ini. Eintracht Frankfurt menang 7-2 atas Bochum, Holstein Kiel menang 1-0 atas Heidenheim, Wolfsburg bermain imbang 1-1 dengan Augsburg, Hoffenheim kalah 0-2 dari St. Pauli. Daftar top skor sementara Bundesliga dipimpin oleh Harry Kane dengan 11 gol. Udinese versus Juventus, Sinyonya tua menang 2-0. Juventus pulang dengan 3 poin dari lawatannya ke markas Udinese dalam lanjutan Serie A. Mereka menang 2-0 atas tuan rumah. 2 gol Sinyonya tua dicetak oleh gol bunuh diri Maduka Okoye di menit ke-19 dan Nicolo Savona di menit ke-37. Berkat kemenangan ini, Juventus untuk sementara naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 21 poin dari 11 laga, sedangkan Udinese ada di urutan ke-8 dengan 16 poin. Monza versus Milan, Rangers menangkan Rossoneri. Bertanding di Stadion U-Power Stadium, AC Milan kembali ke jalur kemenangan usai menundukkan Monza 1-0 di Hornata ke-11 Serie A musim ini. Tiani Rangers hadir menjadi pahlawan berkat gol tunggalnya di menit ke-43. Kemenangan ini membawa Milan naik ke urutan ke-7 klasemen sementara dengan 17 poin dari 10 laga, sedangkan Monza masih berada di zona merah, tepatnya peringkat ke-18 dengan 8 poin. Di laga lainnya Bologna menang 1-0 atas Lecce. Daftar top skor sementara Serie A masih dipimpin oleh Matteo Retegui dengan torehan 10 gol. PSG versus Lens, gol Dembele menangkan Les Parisiens 1-0. Paris Saint-Germain meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Lens dalam lanjutan Ligue 1. Gol semata wayang dicetak oleh Ousmane Dembele di menit keempat. Kemenangan ini membawa PSG kukuh di puncak klasemen Ligue 1 dengan 26 poin, sementara Lens berada di posisi ke-9 dengan raihan 14 poin. The Gunners memang pantas kalah. Arsenal harus mengakui keunggulan Newcastle United dalam lanjutan Premier League. William Saliba menilai timnya memang pantas kalah dari The Magpies. Menurutnya, Meriam London tidak menampilkan performa yang diinginkan. Keputusan mengejutkan Pep berbuah hasil pahit. Rekor tak terkalahkan Manchester City selama 11 bulan di Liga Primer akhirnya dipatahkan Bournemouth dengan memanfaatkan krisis cedera sang juara bertahan dan meraih kemenangan 2-1. Keputusan Guardiola menentukan komposisi pemain menjadi sebabnya. Pep Guardiola mendesak beberapa pemain untuk tampil, meski belum fit sehari sebelum pertandingan, dan menetapkan skuad yang berisi Savinho, Kevin De Bruyne, dan Jeremy Doku, termasuk menjadikan Josko Gvardiol, Manuel Akanji, dan Kyle Walker sebagai starter yang sebelumnya diragukan tampil karena masalah kebugaran. Mazilhurst cedera, terancam batal perkuat timnas Indonesia. Mazilhurst terancam tak bisa memperkuat timnas Indonesia setelah mendapatkan cedera ketika FC20 meraih kemenangan tipis 1-0 atas Willem II. Kondisi Hilhurst itu disampaikan jurnalis Dijkman van Wissing dalam cuitannya di akun X pribadinya. Van Wissing menyebutkan Hilhurst mengalami cedera hamstring. Belum diketahui pasti kondisi terakhir Hilhurst, apakah cederanya tersebut ringan atau parah. Victor Osimhen pastikan diri tetap di Galatasaray.
Victor Osimhen dipinjamkan ke Galatasaray dari Napoli hingga Juni 2025. Meski ada klausul pelepasan yang lebih ringan untuk klub di luar Serie A, namun dia menegaskan tidak mempertimbangkan untuk pergi. Dengan kata lain, dia akan menyelesaikan masa pinjamannya dari Napoli hingga selesai. Osimhen telah mencetak 4 gol dan 4 assist dalam 7 pertandingan di semua kompetisi bersama Galatasaray musim ini. Performanya menurun, Bayern Munich mulai ragu perpanjang kontrak Neuer. Mantan kiper andalan timnas Jerman Manuel Neuer mulai menunjukkan penurunan performa yang cukup signifikan. Bahkan ia menjadi salah satu penjaga gawang terburuk di Bundesliga musim 2024-2025 kali ini karena hanya mampu mencatat 57% penyelamatan. Situasi itu membuat Bayern Munich mulai ragu untuk memperpanjang kontraknya. Selain karena performa, Bayern juga harus berpikir 2 kali untuk memperpanjang kontrak Manuel Neuer karena upahnya yang sangat tinggi, menyentuh angka 21 juta euro atau setara 359 miliar rupiah per tahun. Victor Gyökeres ke MU, transfer yang 100% harus terjadi. Mantan manajer Tottenham, Tim Sherwood menyarankan manajer baru Manchester United, Ruben Amorim untuk membawa serta Victor Gyökeres dari Sporting CP. Sherwood menilai Gyökeres bisa menjadi solusi yang tepat untuk lini serang setan merah yang sedang kesulitan mencetak gol. Di Sporting, Gyökeres tampil luar biasa dengan mencetak 43 gol dalam 50 pertandingan musim pada debutnya. Musim ini pun ia tampil cemerlang dengan 16 gol dalam 15 pertandingan. Donnarumma bertekad bahwa timnas Italia sukses di Piala Dunia 2026. Kiper timnas Italia Gianluigi Donnarumma berbicara tentang betapa pentingnya kebangkitan mereka di panggung dunia, terutama menjelang Piala Dunia 2026. Timnas Italia mengalami masa sulit di Euro 2024 setelah kalah di babak 16 besar oleh Swiss. Donnarumma mengungkapkan bahwa tim kehilangan energi positif yang menjadi kunci kesuksesan mereka pada edisi sebelumnya. Meski demikian, kiper Paris Saint-Germain ini yakin bahwa Italia berada di jalur yang benar di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti. Paulo Dybala berharap bisa terus cetak gol buat Roma. Paulo Dybala dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan melawan Torino di Stadio Olimpico. Dalam laga tersebut, La Joya berhasil mencetak gol kemenangan tim Giallorossi. Dybala berharap bisa terus mencetak gol untuk timnya dan memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Saya harap saya akan terus mencetak gol dan terus maju dengan angka-angka ini untuk diri saya sendiri, untuk Roma, dan untuk naik ke klasemen, ujar Dybala. Pelatih yakin Mario Balotelli dalam kondisi fisik yang siap tempur. Mario Balotelli sudah resmi bergabung dengan Genoa, namun dalam pertandingan melawan Fiorentina kemarin, sang pemain bahkan tidak ada di bangku cadangan dan hanya duduk di tribun penonton. Kondisi ini membuat banyak pihak khawatir jika pemain 34 tahun tersebut dalam kondisi fisik yang tidak siap untuk bermain. Meskipun begitu, pelatih pribadinya Stefano Mazzoldi menegaskan jika Balotelli berada di level yang siap bermain untuk sepak bola profesional. Sang pemain bahkan masih rutin berlatih sebanyak 4 hingga 5 kali per minggu. Doa saja tak cukup untuk bawa Napoli juara. Performa gemilang Napoli di bawah arahan Antonio Conte membuat para penggemar dan media mulai bertanya tentang peluang mereka meraih Scudetto musim ini. Apakah Scudetto untuk Il Partenopei di era Conte akan menjadi sebuah keajaiban?
Pertanyaan ini terus mengemuka dan Conte pun menghadapi ekspektasi tinggi untuk membawa Il Partenope kembali merajai Italia. Namun Conte mengingatkan bahwa doa saja tidak akan cukup untuk membawa Il Partenope menjadi juara Serie A musim 2024-2025. Lautaro Martinez berhasrat angkat trofi UCL sebagai kapten Inter. Lautaro Martinez merasa tersanjung setelah Leo Messi menilai dia seharusnya memenangkan Ballon d'Or. Martinez hanya menduduki peringkat ke-7 jika dibandingkan dengan pemain lainnya. Lautaro dinilai lebih baik karena setelah memenangkan gelar Serie A bersama Inter Milan dan Copa America bersama Argentina. Lautaro telah memenangkan gelar Serie A 2 kali bersama Inter dan mencapai final Liga Champions pada 2023 ketika Nerazzurri kalah dari Manchester City. Dia bermimpi mengangkat trofi UCL di Inter Milan sebagai kapten. Atletico Madrid dapat kabar baik jelang kontra Las Palmas. Atletico Madrid mendapat kabar baik menjelang pertandingan melawan Las Palmas di lanjutan La Liga. Pelatih Diego Simeone kembali diperkuat pemain utama yang sempat menepi karena cedera, yakni Clement Lenglet. Lenglet terpaksa absen dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi karena mengalami cedera. Menurut kabar yang dilansir Mundo Deportivo, Lenglet telah berpartisipasi dalam sesi latihan kelompok selama beberapa hari terakhir dan bisa tersedia untuk pertandingan Atletico selanjutnya di La Liga. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!